warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang. Kami akan mempersembahkan coaching supervisi akademik dan pada sesi kali ini saya, Suwandi Harkami, akan berperan sebagai coaching. Dan saya, Rias Janisi, berperan sebagai supervisor atau pengamat. Dan saya, Lasih Dwi Haryanti, berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi Bu Lasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Ria. Oke, apa kabarnya nih Bu Lasi pagi ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Ibu Ria juga? Alhamdulillah baik juga. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Oke, sebelum saya memulai proses coaching kali ini, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coach nantinya ya Bu ya. Oke, namun sebelumnya Bu Lasi, sebelum memulai percakapan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Lasi terkait rubrik penilaian yang nantinya akan jadi panduan selama observasi kita tadi ya Bu ya. Nah, nantinya untuk rubrik penilaian dalam proses observasi kali ini saya yaitu diharapkan dalam percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip coaching ya, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya selain itu Ibu juga memiliki kompetensi inti dari coaching tersendiri ya, seperti kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya dengan teknik rasa. Dan saya juga mengharapkan nantinya dalam proses percakapan Ibu melakukan sebuah coaching, jangan lupa Ibu nanti menerapkan sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu tadi rubrik penilaian yang akan menjadi acuan buat Ibu. Bagaimana Bu? Apa bisa dipahami? Iya Bu, bisa. Oke, baik Bu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Boleh tidak nih Bu? Oh, tentu saja boleh Bu. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan yang pertama nih, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Potensi yang ingin saya kembangkan ada dua Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Oke, baik Bu. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari kompetensi yang telah Ibu sebutkan tadi, kira-kira bagian kompetensi mana nih Bu yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan nantinya? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi supaya saya bisa mengetahui sejauh mana kemampuan diri saya dalam menggali informasi-informasi yang dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri Kuci, sehingga Kuci tersebut dapat menentukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang sedang Kuci hadapi Bu. Oke, nah baik Bu, memang dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu memang suatu kunci ya, supaya si Kuci itu mampu menggali potensi yang ada pada dirinya. Nah Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir nih, perihal indikator pencapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu Lasi tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang saya tuju yaitu yang pertama dalam coaching saya mampu menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya mampu menggali ide-ide atau potensi dari Kuci sendiri agar beliau dapat menemukan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut Bu. Oh oke. Baik, semoga dari indikator yang telah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta tadi, kemudian ide-ide untuk solusi permasalahan dari coach juga dapat tergali secara maksimal
dan semoga dapat tercapai dalam proses percakapan nanti ya Bu ya. Baik, Bu. Oke, nah itu saja Ibu yang ingin saya tanyakan. Untuk selebihnya, silakan nanti Ibu bisa memulai percakapan dengan kucingnya. Dan saya berharap proses percakapannya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator-indikator pencapaian yang sudah Ibu Lasih tentukan tadi ya Bu ya. Baik, Bu. Oke, sudah siap Ibu? Sudah, Ibu. Oke, silakan bisa dimulai percakapannya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Wandi. Selamat pagi, Bu Lasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik-baik saja nih Bu. Tapi mohon maaf ya, mengganggu waktunya di sela kesibukan Ibu. Oh iya, tidak apa-apa, Pak. Kira-kira ada yang mau disampaikan, Pak? Ah iya Bu, jadi terima kasih dulu nih atas waktunya. Saya ingin bercerita karena memiliki banyak masalah yang saya hadapi saat ini Bu. Baik, Pak Wandi. Kira-kira masalah apa ya yang ingin disampaikan oleh Pak Wandi? Jadi begini ya Bu ya, ini kan tahun ajaran baru ya Bu. Nah di sini beberapa kali saya mengajar, saya mengamati itu minat belajar siswa di kelas itu seperti menurun begitu Bu. Jadi saat saya mengajar itu ada beberapa anak yang suka main-main sendiri Bu. Nah, Oh, seperti itu, Pak. Jadi, apa yang ingin Bapak harapkan dari pembicaraan kali ini? iya Bu. Jadi dalam konsultasi saya kali ini itu saya mengharapkan ada solusi Bu dari permasalahan tadi yang saya hadapi. Saya inginkan supaya siswa-siswa saya itu jadi lebih aktif, terus tidak tiduran di belakang, begitu. Menurut Bapak, apa hal yang membuat anak tidak aktif dan merasa bosan ketika mengikuti pembelajaran itu, Pak? Kalau berdasarkan saya amati ya Bu, beberapa kali pelajaran itu menurut saya karena pembelajaran yang saya lakukan kurang menarik Bu, karena pembelajaran yang saya lakukan itu masih monoton, konvensional, masih menggunakan metode ceramah saja, kurang-kurangnya media itu. Jadi menurut saya itu loh yang membuat pembelajaran saya menjadi membosankan dan kurang menarik bagi anak-anak. Oh, begitu. Kira-kira menurut Pak Wandi pembelajaran yang menarik bagi siswa supaya siswa menjadi lebih aktif, pembelajaran yang seperti apa itu, Pak? Menurut saya pembelajaran yang aktif terus menyenangkan itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid Bu. Pak, betul sekali. Saya yakin pembelajaran yang berpihak pada murid akan membuat murid Bapak menjadi lebih aktif. Lalu untuk rencana selanjutnya, langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Iya Bu, jadi begini, untuk mengatasi masalah yang saya alami, saya itu berencana untuk mencari sumber-sumber dari internet ataupun dari webinar-webinar yang daring. Kemudian saya akan mencoba untuk memilih media-media pembelajaran yang menarik sesuai dengan kebutuhan murid yang saya ajar Bu. Nah kemudian saya juga akan menggunakan media-media yang menarik dalam rangka supaya membuat pembelajaran itu lebih menarik seperti video ataupun media interaktif seperti kuisis dan lain-lain Bu. Bagus sekali rencananya Bapak. Mudah-mudahan dengan rencana tersebut membuat siswa menjadi lebih aktif ya Pak. Oh iya Bu, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Oh ya Pak, biasanya dalam melaksanakan sebuah program atau rencana tak lepas dari sebuah hambatan ya Pak ya. Nah, kira-kira hambatan apa nih yang nantinya Pak Wandi jumpai selama Bapak menerapkan rencana atau program yang telah Pak Wandi susun? Jadi begini Bu, kendala yang mungkin saya alami karena saya ingin mencarinya di internet, mungkin kendala yang pertama adalah kuota saya yang mungkin habis Bu. Ataupun susah sinyal, ataupun waktu yang saya miliki itu mungkin berbenturan dengan yang lain, karena selain mengajar saya juga memiliki beberapa tugas tambahan Bu. Baik Pak, lalu kira-kira kapan Bapak akan menerapkan rencana tersebut? Karena ini mengenai pembelajaran ya Bu, saya ingin perubahan ini saya lakukan secepatnya. Mungkin mulai minggu ini sudah saya lakukan, sehingga saat saya berhasil melakukan perubahan dalam pembelajaran, hasil yang akan dicapai oleh murid bisa maksimal begitu, sehingga pembelajarannya akan berjalan lebih menarik, lebih menyenangkan, sehingga hasil pembelajaran atau hasil belajar murid itu akan bisa lebih maksimal. Bagus sekali Pak Wandi. Saya sangat mendukung dengan rencana yang akan Pak Wandi lakukan.
Kita ketemu lagi minggu depan ya Pak, untuk menceritakan keberhasilan kegiatan yang Bapak terapkan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila kata-kata saya masih salah ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Pak. Lasih, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bu Lasih dengan Kuci. Ini sudah ada beberapa catatan dari saya ya Bu ya. Namun sebelum saya sampaikan, ini ada beberapa pertanyaan Bu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, apa sih yang sudah Ibu dapatkan selama coaching tadi, dan kira-kira indikator apa saja yang sudah Ibu capai dalam proses percakapan tadi? Saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu membagi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti selama yang sudah saya capai yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, betul Bu. Jadi yang sudah Ibu sampaikan itu memang sudah sesuai dengan catatan saya. Jadi Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu mampu membangun kemitraan. Terbukti ketika Ibu ngobrol tadi ya Bu ya, terasa sangat nyaman sehingga tidak ada kesenjangan atau kecanggungan. Terus kemudian Ibu juga sudah menerapkan proses kreatif. Di sini Ibu sudah terlihat mampu menggali potensi dari Kuci untuk menemukan sebuah cara atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang beliau hadapi. Oke, kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga si Kuci itu mampu memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Iya Bu. Oke, Bu Lasih. Kemudian untuk kompetensi inti yang ingin Ibu capai tadi itu tentang mendengarkan aktif dan juga menunjukkan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Tadi juga sudah Ibu lakukan dengan baik. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan alur tirta dengan runtut pada proses percakapan dengan cuci tadi ya Bu ya. Jadi menurut pengamatan saya, alhamdulillah tadi Ibu sudah mampu melaksanakan coaching dengan baik sekali Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu ya. Oke, sama-sama Bu Lasih. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari percakapan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu kehadiran penuh Bu. Karena saat proses coaching tadi sepertinya coach terlihat kurang fokus. Karena mungkin beliau sedang memikirkan solusi yang harus ia terapkan terhadap permasalahan yang sedang beliau hadapi. Mungkin saya perlu menerapkan teknik stop Bu ya. Teknik stop itu secara sederhana saja, tidak apa yang sana-sana, sehingga beliau lebih merasa rileks dalam proses percakapan coaching tersebut. Oke Bu Lasih, tadi kehadiran penuh ya Bu ya, itu yang merupakan hal yang ingin Ibu kembangkan untuk selanjutnya ya Bu ya. Iya betul Bu. Oke, baiklah Bu Lasih, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan dengan baik, dan semoga kedepannya Ibu tetap menerapkan alur tirta dalam proses percakapan coaching dimanapun Ibu berada ya Bu ya, sehingga proses coaching tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat mengembangkan kompetensi-kompetensi sesuai dengan yang Ibu harapkan. Nah, di sini saya juga berharap Bu, semoga kompetensi yang telah Ibu sebutkan tadi dan juga kompetensi yang lainnya dapat berkembang dengan baik dalam diri Ibu, dan saya juga berharap dengan proses coaching kali ini dapat memberikan dampak baik kepada diri Ibu Lasih, baik dalam lingkungan pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Baik. Oke Bu Lasih, tadi kehadiran penuh ya Bu ya, itu yang merupakan hal yang ingin Ibu kembangkan untuk selanjutnya ya Bu ya. Iya betul Bu. Oke, baiklah Bu Lasih, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan dengan baik dan juga kompetensi-kompetensi yang lainnya dapat berkembang dengan baik dalam diri Ibu, dan saya juga berharap dengan proses coaching kali ini dapat memberikan dampak baik kepada diri Ibu Lasih, baik dalam lingkungan pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Baiklah Bu, terima kasih banyak atas motivasi dan masukannya. Oke Bu Lasih, sepertinya cukup ya untuk supervisi kali ini, semoga bermanfaat ya Bu ya. Amin Bu. Oke, sukses selalu Bu Lasih. Demikian sesi 1 yang telah kami laksanakan. Terima kasih.